Ade Saptomo menjawab. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat sejahtera Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan Ade Saptomo menjawab. Pagi hari ini kami sudah berada di ruang Plato, sebuah ruangan yang biasa sehari-hari digunakan untuk diskusi para akademisi dan digunakan juga oleh mahasiswa untuk berdebat hukum. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan Ade Saptomo menjawab, sebagaimana publik ketahui bahwa menyusul disahkannya Undang-Undang Ciptaker atau biasa disebut dengan Undang-Undang Omnibus Law, diikuti dengan berbagai unjuk rasa karena sebagian di antara mereka yang unjuk rasa itu merasa kepentingannya terganggu dengan disahkannya undang-undang yang dimaksud. Di antaranya adalah para buruh atau tenaga kerja. Gelombang demonstrasi terjadi di berbagai tempat dan kota-kota besar di seluruh Indonesia, terutama di ibu kota Jakarta Raya ini. Namun yang menarik bagi masyarakat, dan kami sudah menangkap dan menerima pertanyaan-pertanyaan yang berkembang di dalam masyarakat adalah, apakah demo-demo tersebut itu bisa menyampaikan aspirasi secara baik dan efektif diterima oleh yang diingin-kehendaki. Dan yang kedua, para demonstran setelah diketahui dengan catatan kepolisian, ternyata di antara peserta itu melibatkan anak-anak remaja yang masih duduk di SMP. Bahkan sebagian kecil di antaranya, kalau dihitung jumlahnya, adalah ada 5 anak yang masih duduk di SD ikut atau terhasut di dalam demonstrasi itu. Maka pertanyaannya adalah bahwa kenapa ya harus demo? Apakah demo itu merupakan jalan yang efektif untuk menyampaikan aspirasinya? Nah, pertanyaan kedua adalah kenapa anak SD dan remaja SMP itu mudah terhasut di dalam demonstrasi yang tersebar di berbagai tempat kota di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan itu, kami sudah mengundang narasumber. Pertama adalah Ibu Maharani Ardiputri, namun biasa disebut sebagai beliau adalah dosen Fakultas Psikologi Universitas Pancasila dan psikolog yang terkenal di kota besar Jakarta ini, biasa disebut dengan Ibu Putri Langka. Itu apa selangka apa ya, saya nggak tahu, nanti kita tanyakan pada yang bersangkutan. Dan kemudian kami mengundang Bapak Alfon Kurnia Palma. Beliau adalah, saya kenal jauh sebelumnya ketika masih mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang. Saat itu saya masih menjadi dosen sana. Memang beliau sudah aktif di LBH, bahkan ketika ada di Jakarta menjadi ketua LBH di Jakarta, dan punya pengalaman yang cukup mengesankan mengenai demo-demo yang dimaksud. Nah, mudah-mudahan nanti pertanyaan-pertanyaan yang ada di lapangan itu terjawab dengan baik. Baik Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan Ade Saptomo menjawab, pertanyaan pertama saya arahkan kepada Ibu Maharani Ardiputri atau Ibu Putri Langka. Gitu. Selamat pagi Mbak Putri. Sudah lama ya nggak ketemu. Iya, Bro. Memang karena soalnya, Bro. lah iya gitu, semua pekerjaannya diatur dari rumah ini. Seperti yang saya sampaikan tadi Mbak Putri. Iya, Bro. Itu ya yang demo-demo itu ketika kepolisian mencokok, itu istilah kawan kita dari Sumatera Barat itu tertangkap sejumlah 1.377 demonstran. Nah, 59% di antara mereka itu adalah para pelajar yang masih duduk di SMP. Bahkan di antara mereka itu ada 5 yang duduk di sekolah dasar. Maka pertanyaannya, sebenarnya ada apa ya? Ada kekeliruan apa ya anak-anak yang masih remaja yang masih membutuhkan pembinaan
tetapi sudah keluar kandang ya, ikut seperti orang dewasa gitu. Mungkin Mbak Putri bisa menjawab gejala apa? Mungkin kalau kemarin setelah mau diskusi soal ini kan saya mengumpulkan beberapa hal yang terkait dengan remaja gitu ya Prof ya. Jadi kalau kita ngomong remaja itu kayaknya kurang lengkap kalau misalnya kita nggak ngomong dari keseluruhan aspek remajanya Prof. Pertama remaja itu kan pasti dipengaruhi oleh secara faal ya Prof ya, baik dari segi otak maupun dari segi hormonnya. Kemudian secara psikologis tentunya tugas-tugas perkembangannya mereka juga sedang berkembang, kemampuan kognitif, moral dan sosialnya juga berkembang. Kemudian pertemanan yang sangat memegang peran dibandingkan keluarga kadang-kadang pada masyarakat pada remaja. Kemudian ada keluarga juga sama isu-isu terkini. Nah kalau kita lihat kan remaja-remaja kita sekarang yang mungkin usia-usia SMA, SMP, SD itu kan masuk generasi-generasi Z ya Prof ya. Itu generasi-generasi yang memang sangat digital savvy kita bilangnya gitu. Jadi begitu lahir tuh langsung bisa teknologi gitu ya Mas ya gitu. Mereka dengan sendirinya tuh sangat attach kehidupannya dengan teknologi seperti itu. Jadi tentunya dan mereka itu generasi Z ini disebut sebagai generasi yang cukup peduli terhadap isu-isu sosial sebetulnya Prof gitu. Oke, jadi kalau maaf saya potong, jadi peran orang tua ketika anak-anak itu masih mulai bahkan umur 2 tahun itu sudah pada megang tuh sekarang ya. Jadi peran orang tua dalam pembinaan nilai-nilai itu dan medianya tergantikan ya, tergeser dengan tidak sadar dengan medsos ini. Sebetulnya harusnya tidak tergeserkan Prof itu kan. Tetapi karena mereka kehidupannya sangat dekat dengan gadget dan sebetulnya dunia remaja sekarang itu banyak di dunia maya gitu Prof. Informasi yang mereka dapat itu bisa banyak sekali dan sangat update. Lebih intens. Nah, kadang-kadang tadi pertumbuhan atau perkembangan otak remaja itu sebetulnya belum sepenuhnya lengkap Prof. Jadi kalau saya baca penelitiannya, otak itu berkembang dari belakang ke depan. Sehingga ketika yang matang itu adalah dari otak belakang dulu, yaitu yang amigdala yang justru dia merangsang emosi gitu. Baru kemudian ke depan di mana itu adalah di bagian yang untuk mempertimbangkan, membuat keputusan itu kan di otak bagian depan gitu ya Prof ya. Itu matangnya justru belakangan. Ya, sehingga memang orang dewasa pada akhirnya menjadi jauh lebih matang karena otaknya sudah terdevelop secara sempurna gitu. Hubungan antara satu bagian dengan bagian lain sudah kuat. Sedangkan pada remaja ini mereka masih lebih banyak di emosinya. Gitu. Sehingga memang pertimbangan-pertimbangan yang mereka buat akhirnya nggak matang gitu. Jadi kalau begitu saya bisa merasakan ketika saya masih kecil itu waktu dan peran orang tua itu hampir melekat sehari-hari ya. Di samping itu di luar sana kanan kiri itu nilai-nilai yang bagus-bagus itu bisa dilihat secara kasat indrawi sehingga terbentuklah pikiran-pikiran yang sejuk gitu ya. Kita melihat juga cara pandang jauh sehingga kalau berpikir itu juga banyak mempertimbangkan. Mungkin zaman saya seperti itu sehingga kalau kita menghadapi sesuatu itu berpikir jauh gitu ya, baik buruknya itu. Ya saya mendapat informasi bagus itu bahwa saya lihat juga anak-anak ini sekarang waktunya itu dikuasai oleh gadget ini ya. Informasi-informasi dari medsos itu lebih intens, proyeksinya lebih intens daripada apa yang dilakukan oleh orang tua. Nah kalau mengenai fenomena demo ini Mas Alfon, sebenarnya kita nggak asing ya, bagaimana demonstrasi itu nggak asing gitu. Tetapi dari demonstrasi satu ke demonstrasi berikutnya ini, gitu ya, aspirasi yang disampaikan itu kalau dikalkulasi memang apa efektif gitu ya. Sementara lembaga negara yang disediakan oleh negara ini juga sudah tersedia. Kenapa memilih demonstrasi dan mengapa harus demo itu? Kalau beberapa pertimbangan sih seperti ini sebenarnya. Dalam gelombang demokrasi itu kan sebenarnya partisipasi publik itu harus luas gitu Prof ya. Dan itu juga dalam era-era tahun
awal itu kan ada mazhab Habermas ya. Nah, mazhab Habermas ini kan soal bagaimana ada fase memberikan partisipasi gitu ya. Ada ruang-ruang partisipasi kepada semua orang sebenarnya gitu. Nah, kemudian juga diaktualisasikan juga nanti di Amerika Latin. Nah, pada intinya kan sebenarnya begini, bagaimana ruang-ruang yang tadinya tertutup, nah ini kan bisa contoh ditutup gitu ya. Tutup, nah ini kemudian dia dibuka dengan mazhab Habermas. Nah, ketika ini dibuka, nah disitulah adanya peran-peran dari partisipasi publik dengan banyak hal di negara ini, pemerintah dan seterusnya macam-macam. Nah, ketika itu sudah dibuka, nah kemudian itu akan terlihat bagaimana sistem demokrasi itu bisa berjalan di dunia ini dalam konteks bernegara. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana negara itu mengelola dari partisipasi publik itu sendiri. Iya, betul. Nah, di negara-negara otoritarian, misal contoh Chile, kemudian juga negara-negara kayak komunis dan seterusnya gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya ruang partisipasi publik itu ditiadakan gitu kan. Itu makanya ada pertentangan antara ada di negara-negara kapitalis itu cenderung memberikan kebebasan ya, yaitu kebebasan sivil untuk bisa mereka mengaktualisasikan, walaupun di situ juga ada pembatasan seperti Prof katakan tadi, walaupun dia itu bebas luas-luasnya, tapi dia karena diatur dia jadi terbatas gitu kan. Nah, kalau mazhab-mazhab libertarian, nah itu memang mengatakan bebas-bebasnya gitu, bahkan juga sepanjang itu dia nggak mengganggu pada diri dia sendiri, itu adalah kebebasannya dia, kebebasan berindividu juga gitu kan. Nah gitu. Nah, kalau misalnya dengan negara otoritarian kan nggak begitu gitu kan, semuanya itu dibatasi oleh negara gitu kan, sehingga banyak hal yang sebenarnya tidak diinginkan. Nah, realitas di Indonesia pada tahun 60 dan kemudian pada tahun setelah Soekarno gitu, Soeharto dan seterusnya. Nah, ini kan pada fase Habibie kan mulai dibuka satu-satu nih kan, gitu kan. Nah, fase Soeharto itu karena untuk mendapatkan keadilan itu sangat minim sekali. Karena ini kan tertutup semuanya. Semua apa hukum sebagai salah satu instrumen dalam demokrasi. Itu makanya disebut sebagai bagaimana membuka akses itu, akses untuk mendapatkan keadilan. Dulu kan orang ya bebas-bebas aja ya, aparat hukum itu mendapatkan gitu ya, dan kemudian orang hilang. Bahkan dulu tahun-tahun 70-an itu disebut sebagai tekap gitu kan, dan kemudian disebut sebagai penembak misterius dan macam-macam. Nah, itu kan sebenarnya tindakan-tindakan aparat hukum yang tidak prosedural sebenarnya gitu kan. Nah, di sisi yang lainnya kita disebut sebagai negara hukum yang mengatasnamakan demokrasi. Ketika itu dilakukan, artinya kan di dalam negara demokrasi tidak dipergunakan instrumen-instrumen hukum itu sendiri gitu ya. Nah, artinya di situ ada suatu ketertutupan gitu. Nah, inilah dikatakan se-Asia waktu itu Bang Buyung atau di Filipina atau oleh Diagno gitu kan. Nah, ini sebagai akses terhadap keadilan sebenarnya. Nah, itu kemudian meluas kepada akses-akses kepada yang lainnya gitu kan. Nah, aktivitas-aktivitas untuk membuka akses, misal contoh nih pintu kebuka nih, ketutup nih Prof gitu ya. Ketika dia tertutup gitu, dikunci lah istilahnya gitu kan. Apa yang harus dilakukan? Pertanyaan sederhananya kan gitu kan. Nah, harus dibuka dong, kan gitu. Bagaimana membukanya? Ketika itu dikunci dan kemudian dihambat dari dalam. Nah, artinya harus ada tindakan-tindakan secara ketika tindakan persuasif tidak bisa gitu kan, harus tindakan dengan mendobrak gitu kan. Nah, pendobrakan itulah yang dikatakan sebagai suatu aksi gitu. Unjuk rasa itu. Ya. Sebenarnya aksi itu banyak bentuk, setidaknya ada 400-an bentuk aksi sebenarnya gitu kan. Nah, aksi misal contohnya aksi diam pun juga ada aksi sebenarnya gitu kan. Kalau misal dalam agama dibilang itu dengan selemah-lemah iman gitu, tapi ada juga mengatakan aksi mogok makan itu adalah aksi sebenarnya. Aksi mungkin Prof juga pernah mendengar ada masyarakat Kendeng ketika itu di istana itu kan mengecot. Iya, saya ngikuti juga. Itu kan, itu aksi diam gitu. Nah, itu yang penting itu adalah bagaimana mengekspresikan dan kemudian didokumentasikan dan kemudian orang tahu bahwa ada kepentingan. Misalnya contoh begini, masyarakat di Kendeng itu terbelenggu dengan adanya semen. Gitu. Apa bentuknya? Satu, hak dia untuk
bercocok tanam, untuk hidup. Iya, itu saya ikuti juga tuh unjuk ya supaya didengar itu ya suaranya di masyarakat Kendeng di istana itu ya saya. Cuma yang terjadi sekarang ini kalau saya lihat tuh dalam tanda petik itu berhadapan-hadapan dan terurai gitu ya, terurai gitu kan. Jadi berhadapan-hadapan ini kan artinya mudah tergelincir menjadi kericuan, kerusuhan. Nah, maksud saya apakah aspirasi yang sebenarnya baik itu tersampaikan dengan riuh rendahnya orang berhadapan-hadapan itu ya. Kalau saya lihat pengalaman ketika saya studi di London University sana di SOAS itu ya, itu setiap weekend saya senang melihat di sebuah lapangan tuh ya, namanya Hyde Park itu di ujung itu demonstrasi itu tiap hari menyenangkan ditonton gitu. Bahkan dia bukan hanya negaranya sendiri, bukan Margaret Thatcher saja yang dikritisi habis-habisan, tetapi di negara lain, bahkan saat itu Pak Soeharto itu juga dihabisi di sana, dikuliti lah gitu ya tentang kepemimpinan. Nah ini apa efektif dengan ini loh Mas, tenaga pikiran dengan jumlah yang banyak seperti itu, apakah dibanding substansi yang ingin disampaikan itu jangan-jangan yang substansi yang disampaikan itu justru tertutup itu, nggak nyampe gitu ya. Nah, Mas Alfon tadi sudah menyampaikan ini kan ikut membantu menyampaikan aspirasi secara hukum gitu ya, artinya lewat lembaga-lembaga negara. Itu bagaimana yang harus dialami Mas Alfon ini? Jadi gini juga sih Bro, memang ada perbedaan kultur ya kalau misalnya saya melihat juga kalau misalnya di negara Eropa bahkan juga di Amerika itu sebenarnya aksi itu kayak menyenangkan. Kalau misalnya di Amerika misalnya contoh begini di UN gitu kan dan di New York kan. Nah itu aksinya kayak parade, kayak festival. Iya. Orang pada nonton, gitu kan. Turis-turis pada nonton. Ya, ekspresif. Gitu. Nah kalau itu kan jika orang langsung kena ya, catching gitu ya. Oh kalau misalnya dia ekspresif begini, oh dia tahu, oh ternyata masyarakat pengennya begini kan itu ada kecenderungan gitu ya. Nah jadi kupingnya tuh ini Prof, kebuka gitu kan, jadi dia cepat berasa lah gitu ya. Tapi pertanyaannya kalau misalnya di Indonesia gimana Prof? Jadi sensitif ya, artinya cepat berasa, cepat menangkap gitu ya. Ya, paham saya itu. Jadi kalau misal begitu kita bisa melihat lagi ini memang tidak sensitif kupingnya atau ditutup kupingnya atau dia tidak mau tahu begitu kan. Pura-pura tidak tahu juga. Contoh sederhana gini juga Prof, kalau membangunkan orang yang tidur sebenarnya gampang kan, tepok-tepok gitu kan, bangun Prof gitu kan. Yang susah itu kan sebenarnya orang pura-pura tidur Prof. Iya, paham itu. Ya, baiklah. Jadi Mbak Putri, ini tadi saya bilang ya, terkesan ada lompatan besar ketika peran orang tua terhadap anak-anak yang masih kecil, balita, remaja, dewasa itu orang tua itu masih menjangkau gitu ya, apa yang harus dipikir, apa yang harus dilakukan sepanjang masih anak-anaknya ya. Kalau dalam perspektif hukum kan sebelum sampai 18 tahun itu masih perannya itu dimainkan oleh orang tua dan peran ibu menjadi penting. Mbak Putri, kemarin itu ya dari 800-an pelajar ya, itu kan masih remaja. Saya sependapat juga itu bagus juga ini strategi untuk untuk mengurangi gitu ya. Orang tuanya, ibunya ibunya itu diundang. Nah, jadi connect Mbak Putri ketika ibunya datang itu sangat efektif. Ada sesuatu yang hilang, ibu ya juga akan mengintrospeksi diri bahwa peran saya tadi yang selama ini sudah tergantikan atau terdesak atau tergeser oleh peran-peran medsos yang isinya serba menarik bagi anak-anak itu. Jadi kalau menurut Mbak Putri, strategi untuk menghadirkan ibu menjemput anak itu apa nanti implikasinya berikutnya terhadap anak-anak itu tadi?
Jadi gini Prof, sebetulnya kita itu kan nggak perlu musuhan sama teknologi ya Prof ya. Karena mau nggak mau pasti kita akan ke arah sana gitu. Cuma memang kadang-kadang sebagai orang tua tuh kita kurang cepat mengantisipasinya gitu ya Prof ya. Ketika anak-anak kita lahir di dunia digital gitu kan, dan kita lahir di dunia yang baru mau masuk dunia digital gitu kan, tentunya kemampuan kita memahami ini kan berbeda gitu. Tapi sebagai orang tua dan juga orang dewasa, kita sebetulnya harus bisa mengejar ketertinggalan itu. Katakanlah memang ada beberapa hal yang mungkin kita tidak terkejar ya. Toh kita juga nggak harus tahu semuanya. Tetapi sebenarnya kita bisa membuka ruang-ruang diskusi itu sama anak-anak kita. Nah, saya rasa kenapa sih anak-anak itu sekarang mudah sekali, apalagi sekarang ya Prof ya, terpancing gitu kan? Iya, mudah terpancing sekali ya. Karena provokasinya kan semuanya via media sosial, di mana mereka semuanya sudah main itu. Nah, ketika secara online mereka sudah dapat hype-nya gitu ya Prof ya, udah naik gitu kan, itu tinggal dipindah ke ruang ke offline, ke jalanan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak ini kan juga sudah lama ada di rumah gitu, karena pandemi gitu kan, banyak energi mereka yang mungkin nggak tersalurkan karena ya memang mereka harus di rumah gitu ya Prof ya. Dan di rumah sendiri kadang-kadang nggak semuanya punya rumah yang nyaman. Gitu. Mungkin di rumah ada konflik, mungkin di rumah ada macam-macam masalah gitu kan, sehingga ini kan sebetulnya stres yang kita repress gitu, yang kita tekan, sehingga ketika anak-anak itu nemu penyalurannya, diajak sedikit aja langsung keluar gitu kan Prof, dan semua protokol yang dulu diajarin sudah lupa semuanya. Padahal kekhawatiran kita adalah seperti itu, ditambah lagi dengan cara berpikir mereka yang memang belum matang gitu. Iya betul ya, masih kosong ya dari otak, bahwa anak-anak masih kosong, terisikan dengan mudah oleh arus informasi. Bagaimana? Saya juga pernah dengar juga terkait dengan itu, bahwa salah satu alasan anak-anak itu untuk demo itu salah satu dia menghabiskan energi dia dari sekian bulan dia ada di rumah sebenarnya. Jadi ekspresinya ada di sana. Nah, itu saya dengar dari salah satu hukum gitu kan, dan teman-teman yang lain. Jadi menarik kalau semisal memang anak-anak udah di rumah sekian lama, 7 bulan gitu kan, ngelihat gadget aja dan kemudian mengekspresikan itu. Oh iya, saya dengar dan mendengar itu, bahwa anak yang demo itu ketika diwawancarai oleh polisi, bosan, ya dia bosan di rumah ya, karena work from home ini. Begitu dia selesai kuliah sekolah lewat online, anak-anak pelajar ini keluar, terus ketemu dengan teman-temannya, kemudian di medianya itu ada hasutan, ada ajakan. Oh iya paham itu. Jadi ruang-ruang itulah yang sebenarnya belum terbaca jauh sebelumnya oleh pengguna-pengguna ini ya, belum diantisipasi gitu. Mas Alfred, apakah demo-demo ini akan terus berlanjut gitu ya ketika sudah disalurkan ke Mahkamah Konstitusi gitu? Karena saya lihat belum ada titik temu, dan pengajuan ke MK pun juga belum dimulai. Apa sudah dimulai? Pertama, kita masih mengasesmen dari pasal-pasal yang ada sih Prof. Kalau misal pasal ketenagakerjaan ini kan 1 dari 11-nya. Nah, yang kluster ketenagakerjaan ini kan setidaknya ada 4 dari undang-undang pertama, undang-undang ketenagakerjaan, undang-undang BPJS, undang-undang tentang sistem jaminan sosial, dan kemudian juga tentang buruh migran. Nah, jadi kalau misalnya dalam konteks buruh, kalau menurut saya mereka ini kan memakai teori Marxis gitu ya Prof ya. Ini kan teori tentang mempertentangkan kelas ya. Nah, ini mungkin ada masukan-masukan yang lain, tapi itu menjadi sosial demokrat kayak gitu kan. Jadi ada di tengah lah gitu. Tapi kalau misalnya menurut saya secara umum, yang namanya aksi demonstrasi itu sepanjang negara itu tidak memberikan akses atau akses itu terhambat, saya pikir akan tetap begitu. Karena dimanapun itu, aksi demonstrasi itu adalah suatu alat yang ya ibaratnya itu kan sebenarnya kayak ini sodokan sih sebenarnya Prof gitu ya. Ketika dimana dia harus disodok gitu kan. Nah, pertanyaannya ketika disodok itu dia ngerasa atau enggak gitu kan. Kalau misalnya nggak ngerasa terus-terusan begitu kan. Nah, jadi saya berpikir sepanjang negara itu ada,
aksi-aksi demonstrasi itu saya pikir akan tetap ada. Pertanyaan efektif tidak efektif itu bagaimana pilihan strategi advokasi yang dilakukan dan bentuk-bentuk advokasi yang aksi yang Jadi kalau begitu kita tunggu ya, ada dua saluran. Pertama adalah saluran untuk mencari keadilan di MK ya. Yang kedua dengan respon pemerintah terutama ya. Respon pemerintah dalam mengakomodasi itu bagaimana cara, itu strategi kepemimpinan. Ya gitu kan. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kami membahas demo dari berbagai sudut pandang. Pertama dari sudut psikologi, karena para demonstran ini terdiri dari anak-anak pelajar, anak-anak SD. Kenapa ya bisa terjadi? Dari sampaian dari Ibu Putri tadi, peran orang tua ini terdesak dengan adanya medsos yang informasinya itu lebih intens daripada peran ibu sendiri gitu. Ini salah satu di antaranya. Kemudian yang kedua, anak-anak ini memang otaknya masih kosong sehingga lebih mudah menerima informasi-informasi yang diperoleh dari media sosial itu. Yang ketiga, ini ada kemungkinan ya dengan work from home ini, kuliah mulai dari online selama 7 bulan menjenuhkan, sehingga anak-anak ini keluar kandang, keluar rumah. Begitu keluar rumah ketemu teman-temannya, ada informasi demo atau dihasut dan mudah terhasut itu. Tetapi kalau dari segi antropologi sosiologis ya, saya lihat memang orang Indonesia ini masyarakat komunalistik, ya senang berkumpul gitu ya. Ketika basis sosiologisnya itu senang berkumpul, nah diajak untuk berkumpul, nah ini persoalannya kan gitu kan. Nah, jadi ini berbagai alasan ketemu jadi satu ya, dari sosiologi, antropologi, dari psikologi, dari perspektif hukum itu ya. Ini selama ini memang dirasa ada ketertutupan ini. Bapak Ibu sekalian, saya ingin saran ya agar supaya demonstrasi SOP welcome itu ya. Tetapi kalau rapi, baik, produktif kan enak ditonton juga itu. Nah, pertama apa saran Mbak Putri Langka ini kepada ibu-ibu dan anak-anak remaja bahkan SD itu supaya berada pada posisi on the track? Baik Prof, mungkin yang pertama tugas membimbing anak ini nggak cuma tugas ibu-ibu Prof, bapak-bapak juga harus berperan karena ini kalau tempat beliau ini ibu harus berperan ini karena material. Gitu. Jadi memang berdasarkan penelitian juga sebetulnya peran bapak itu juga sangat penting untuk mengarahkan anak melakukan suatu tindakan yang produktif itu ya Prof. Gitu. Jadi kita juga mungkin harus mulai mengajarkan anak-anak kita mengenai literasi politik gitu ya Prof. Jadi bagaimana kalau ada issues kita harus baca dulu secara lengkap gitu kan. Dan sebetulnya generasi Z ini tuh ingin berperan serta di dalam isu-isu sosial Prof. Jadi memang kita harus kasih ruang, dan ruangnya sebetulnya banyak. Sebetulnya di online pun, di media sosial pun mereka punya ruang itu, tetapi mungkin kita harus mengarahkan bentuknya yang cukup efektif itu yang seperti apa gitu kan Prof. Kalau kita lihat banyak campaign seperti di luar itu tuh ada aktivis lingkungan, itu adalah anak-anak yang usianya memang masih lahir aja tahun 2003 gitu kan Prof. Jadi kan sekarang usianya juga masih relatif muda, dan dia bisa memberikan impact pada lingkungan. Nah, jadi sebetulnya dengan pendidikan politik di awal gitu ya Prof ya, kemudian kita mengajarkan anak-anak kita untuk beraspirasi. Karena kadang-kadang kita kalau di debat itu kan udah sensi duluan ya Prof ya. Padahal sebenarnya debat itu adalah latihan dengan anak kita, adalah latihan bagaimana mereka mengungkapkan keinginannya, pendapatnya. Nah, biasakan mereka berdebat gitu kan Prof, sehingga mereka tahu ketika ngomong itu tuh bagaimana caranya bicara yang efektif. Nggak harus dibawa ke jalan, mereka sudah bisa bawa itu ke ruang-ruang diskusi, dan kita bisa tawarkan alternatif bahwa media untuk menyampaikan pendapat itu bisa bervariasi. Nah, ini peran dari diprotes saya. Kok ibu terus? Nah, ini kalau secara antropologis berdasarkan sistem kekerabatan. Kalau kekerabatan Mbak Putri ini kan dari Jawa ya. Jadi orang tua itu bapak dan ibu.
Jadi peran dalam rumah tangga itu parent, orang tua. Kalau tempat beliau ini adalah matrilineal, jadi seorang ibu berperan kenceng itu. Tetapi di luar itu apa pandangan dan saran Mas Alfon ini terhadap fenomena demo-demo seperti ini? Iya, pertama-tama memang kalau misalnya di daerah saya itu namanya anak di pangku makan di kampung. Coba yang lebih keras apa? Anak di pangku. Anak di pangku kemenakan di bimbing. Kemenakan di bimbing itu. Ya. Intinya peranan laki-laki itu cukup besar karena dia itu membina karakter anak-anak sebenarnya gitu. Itu peran mama ya. Mama. Jadi laki-laki. Iya, jadi peran mama itu anak di pangku, kemenakan di bimbing. Bela juga dia. Enggak, itu karena ada patah di sana gitu kan. Itu aja problem. Kemudian selanjutnya itu memang kalau menurut saya anak-anak itu memang harus dibenturkan dengan realitas si Prof. Iya. Dengan begitu dia itu dia melihat ya semacam gini ya, kayak rule of game gitu kan, kemudian problem solving gitu-gitu sih sebenarnya gitu kan. Nah tapi memang bagaimana orang tua itu bisa mengarahkan kira-kira energi yang berlebih ini mau diarahkan kemana gitu kan. Kalau saya sih bilang ke anak-anak gitu kan, saya nggak penting hasilnya gitu, yang penting proses, dan benturan-benturan proses itu akan menghasilkan bagaimana terbentuk karakternya. Jadi misalnya contoh, kalau misalnya nilai anak-anak itu jeblok perasaan, ya wajar-wajar aja gitu kan. Sebagian banyak peran dari guru. Tapi itu bagian dari proses pembentukan. Iya. Gitu. Dan kita nggak tahu apa-apa tentang pendidikan sama matematik. Saya contohnya yang paling saya benci itu dulu gitu kan. Kalau kita sekarang suruh kita, mana saya tahu gitu kan apa matematik ini kan. Nah jadi ketika itu buruk ya sah-sah aja dan nggak jadi masalah gitu kan. Tapi yang penting sekarang adalah bagaimana mereka tahu proses, dan ini realitasnya, ini fakta-faktanya, ini sebabnya gitu kan. Bagaimana dia bisa memilih dan meneluti itu sebenarnya. Benturan-benturan. Jadi demonstrasi itu welcome saja ya. Nggak apa-apa menurut saya. Jadi apalagi laki-laki gitu ya. Apalagi laki-laki. Jadi demonstrasi itu simbol dari kelaki-lakian gitu ya. Ya itu bias gender juga sih. Gitu. Semuanya itu bisa gitu kan. Tapi bagaimana mengekspresifkan itu, ya ini kan bedanya soal kitabnya aja sih sebenarnya. Kalau misalnya yang sederhananya itu adalah secara gender, jenis ciri-ciri gender gitu kan. Itu aja membedakan. Yang kayak di Makassar itu perempuan mana begini dasar apa dibilang gitu kan. Saya pikir itu sah-sah aja sih. Iya. Kalau jenis kelaminnya perempuan, tetapi strongnya itu banyak juga perempuan strong. Baik Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan Adik Sabto menjawab, kita sudah diskusi singkat secara akademis dari berbagai sudut. Saya ulangi lagi, dari sudut hukum, dari sudut antropologi, sosiologi, kemudian dari sudut psikologi, telah menemukan jawaban, dan sehingga Bapak Ibu bisa menonton untuk meringkas kembali. Tetapi satu poin yang penting adalah demonstrasi is welcome saja, dengan diunjuk yang rapi, yang menarik, sehingga masyarakat kalau mendengar demonstrasi atau menonton itu tertarik ya, bukan karena sebuah ketakutan. Dan mudah-mudahan diskusi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat banyak dan dapat diambil hikmahnya. Baik Bapak sekalian, kami akan undur diri, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyimak Adik Sabtomo menjawab. Sampai jumpa pada jawaban berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, lonceng, dan share.